Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri dari kelas TPHA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kode etik yang berjudul Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Pada kali ini, pembahasan dari saya akan saya bahas secara singkat. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pembahasan dari saya. Pendahuluan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Jadi untuk pasal 1 ini penjelasannya, fasilitas kesehatan adalah suatu alat atau tempat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau pemerintah masyarakat. Pasal 2. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender, dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Jadi untuk pasal 2 ini, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Untuk pasal 3, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, pasal 3 ini memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasal 16. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi untuk penjelasan pasal 6, jadi untuk ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk pasal 21, pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan. Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Jadi maksudnya menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional. Untuk pasal 22-nya, tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Jadi dimaksud ayat 1 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan. Itu yang dimaksud ayat 1. Untuk pasal 23, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai perizinan bagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Jadi pasal 23 ini pendidikan tinggi di bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 ayat 2, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Jadi maksud dari izin profesi itu apa sih? Jadi izin profesi itu surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Penjelasannya, bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi benar-benar untuk pelayanan kesehatan adalah orang-orang yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi, sudah memiliki pemahaman, dan sudah mendapatkan izin melakukan pekerjaan profesi. Terima kasih bila ada kata atau penjelasan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.